Sejak kecil, Raka dilarang ibunya membuka pintu kecil di bawah tangga rumah neneknya di Yogyakarta. Katanya, itu tempat menyimpan kenangan buruk keluarga. Tapi setelah ibunya meninggal dan rumah diwariskan padanya, rasa ingin tahu tak bisa dibendung. Malam itu, Raka sendirian. Hujan turun deras, aroma tanah basah menyusup lewat ventilasi tua, dan udara di rumah mendadak lebih dingin. Ia membuka pintu kecil itu. Bau anyir, seperti daging membusuk yang disiram kemenyan, langsung menyergap. Lorong gelap memanjang, penuh ukiran Jawa kuno di dindingnya. Di ujung lorong, ia menemukan kursi rotan kecil, dan di atasnya, boneka kain tua dengan mata tertusuk jarum emas. Dinding sekitarnya penuh foto keluarganya, tapi semua wajahnya dicoret, kecuali milik ibunya, yang menangis dalam setiap gambar. Tiba-tiba terdengar suara sertan kaki di belakangnya, lalu bisikan perempuan parau. "Kamu anakku, tapi bukan darahku." Raka menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi pundaknya terasa berat dan bajunya basah seperti baru saja dipeluk dari belakang. Tangis lirih memenuhi lorong. Lalu sebuah tangan dingin menyentuh pipinya. Ia teringat cerita ibunya, bahwa ia dilahirkan dari rahim perempuan lain. Bagian dari perjanjian yang seharusnya ditebus 25 tahun lalu. Dan malam ini, waktu penebusan itu akhirnya tiba. Raka berlari keluar lorong, tapi lorongnya tak lagi sama. Bercabang, berliku, dan bau anyir semakin menyengat. Setiap langkah seperti diserap lantai tanah yang licin dan lembab. Di dinding, ukiran Jawa berubah menjadi bayangan wanita dengan rambut tergerai. Matanya bolong, tangannya menggendong sesuatu. Raka mengusap pipinya. Bekas tangan dingin tadi masih terasa basah. Bukan air, tapi darah. Terdengar suara tangisan bayi dari arah yang berlawanan dengan arah datangnya. Ia berjalan mundur, lalu mendapati cermin tua berdiri di tengah lorong, memantulkan dirinya, tapi bukan dirinya yang sekarang. Di cermin, ia tampak sebagai anak kecil, menangis sambil membawa boneka yang sama. Tiba-tiba dari belakang cermin muncul siluet perempuan tua berkebaya hitam dengan mata putih seluruhnya. "Kau mengingkari tumbalnya," desisnya. Cermin retak, dan dari retakan itu tangan-tangan keriput meraih Raka, menyeretnya ke dalam ruang sempit yang berbau dupa dan besi panas. Sebuah gong kecil bergema, bunyi dari dunia arwah. Di dalam ruangan ia melihat ibunya duduk bersila, menangis sambil mencakar wajahnya sendiri. Di sekelilingnya terbentang rajah darah yang belum kering. Ia menoleh pada Raka dengan tatapan hampa dan berkata, "Kalau kau tak lanjutkan perjanjiannya, semuanya akan mati. Termasuk aku yang sudah mati." Gaile. Raka terpaku. Tubuhnya gemetar seperti kehilangan tulangnya. Di ruangan pengap itu, ibunya terus mencakar wajahnya hingga kulitnya terkelupas, memperlihatkan lapisan hitam seperti arang di baliknya. Di dinding ruangan tergantung jimat-jimat lama, berayun pelan meski tak ada angin. Lalu dari bawah tanah muncul akar-akar kering yang merambat cepat, melilit kaki Raka seperti hendak menanamnya hidup-hidup. "Darahmu harus kembali," bisik ibunya dengan suara dua lapis, suara perempuan dan sesuatu yang lebih dalam, lebih purba. Tiba-tiba dari pojok ruangan muncul perempuan muda berbaju putih. Wajahnya persis seperti ibunya saat muda, tapi matanya bolong dan kulitnya penuh bekas bakaran. Ia menggendong bayi dengan wajah Raka. "Kau janin yang dicuri dari kandunganku," desisnya. "Ayahmu menukarmu demi kekayaan dan umur panjang, tapi waktu tak bisa dibeli." Raka menjerit, berusaha melepaskan diri dari jeratan akar, tapi setiap tarikan malah menimbulkan rasa terbakar di kulitnya. Di langit-langit muncul bayangan keranda yang meneteskan darah. Ibunya merangkak memeluk kaki Raka, menangis dan berdoa dalam bahasa Jawa kuno. "Kalau kau ingin bebas, temui Mbah Putri di sumur belakang. Hanya dia yang tahu cara membatalkan sumpah ini," ucapnya. Tapi untuk keluar dari lorong ini, Raka harus menyeberangi pintu kematian yang dijaga oleh dirinya sendiri dalam wujud tanpa mata. Raka menatap sosok dirinya tanpa mata. Tubuh telanjang penuh luka gores dan dada yang bergerak naik turun tanpa napas. Di balik punggung makhluk itu berdiri pintu besar bertuliskan aksara Jawa kuno yang berubah-ubah bentuk
seolah hidup. Lorong berdenyut seperti perut ibu hamil, berdetak dalam irama gamelan pelan yang makin lama makin cepat. Tubuh Raka gemetar saat makhluk itu mendekat, mengendusnya seperti binatang. Lalu tiba-tiba ia tersungkur, mencium kaki Raka dan berbisik lirih, "Kau belum lengkap. Ambil darahmu di sumur tua, atau selamanya terjebak jadi bayanganku." Dengan sisa tenaga, Raka berlari keluar lorong. Hujan masih deras, namun di halaman belakang rumah Lestari, sumur itu berdiri sunyi. Ia menuruni bibir sumur dengan tali tua yang terasa seperti usus manusia, lalu melihat sesosok nenek kurus dengan rambut menjulur panjang hingga air. "Mbah Putri?" tanyanya gemetar. Nenek itu tertawa pelan, lalu menyodorkan kendi berisi darah segar yang masih hangat. "Minum, itu darahmu yang dicuri 25 tahun lalu," katanya. Raka menenggak isinya dan seketika dunia berputar. Ia terbangun pagi hari di ruang tengah rumah Lestari. Semua tampak biasa, tapi di cermin ia melihat sosok ibunya tersenyum di belakangnya, dan bayangan dirinya tak lagi memantul. Sejak itu Raka tinggal di rumah itu sendirian. Tapi tiap malam, lorong di bawah tangga terbuka sendiri, menanti penebusan berikutnya. Karena satu jiwa keluar, satu jiwa harus masuk.